Bupati. Mengenakan rompi oranye, Bupati Kuantan Singingi atau Kuansing, Suhardiman Ardi ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing. Selain Suhardiman, KPK juga menetapkan Sekda Kuansing, Zulkarnain dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait jual beli jawaban untuk posisi Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK menyebut Bupati Kuansing meminta syarat mobil SUV Land Cruiser 300 GRS senilai 2 miliar rupiah kepada tersangka Zulkarnain. Zulkarnain diketahui menggunakan identitas dirut PT Mitra Ideal Consultant, Ardiles untuk proses kredit mobil mewah tersebut. Selanjutnya Saudara SA, selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030, terkait dengan adanya kegiatan lelang jabatan ini meminta syarat atau meminta semacam permintaan kepada calon yang akan menduduki posisi tersebut, yaitu satu unit SUV mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS. Ini diminta kepada pihak atau calon yang akan mengikuti proses seleksi jabatan Sekda Kabupaten Kuansing. Dalam perjalanan lelangnya, kemudian hanya ZKN yang kemudian menyanggupi permintaan dari Saudara SA. Tersangka Zulkarnain juga pernah memberikan suap mobil Pajero Sport seharga 700 juta rupiah untuk posisi Kepala Dinas PU Kabupaten Kuansing tahun 2021 silam. Dari Jakarta, Yakin Pakan, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Bupati Purwakarta Saipul Bahri bin Zain meminta maaf atas viralnya lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat yang diciptakannya. Om Zain menegaskan bahwa awal mula lagu itu dibuat. Lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat menuai kritik hingga somasi karena dinilai seksis terhadap kaum perempuan. Bupati Purwakarta Saipul Bahri bin Zain meminta maaf dan menjelaskan lagu itu awalnya dari puisi dan dibuat pada tahun 2020, bukan saat diangkat menjadi bupati. Itu berawal dari sebuah visi dan kata-kata lagu itu saya buat tahun 2020. Artinya pada saat itu dibuat oleh seorang Om Jen, seorang pengembara yang pada saat itu menurut saya lagi tersesat. Bukan oleh Om Jen, seorang bupati. Di lirik dalam lagu itu mengungkapkan apa Om Jen? Ya kan, perjalanan spiritual orang tuh berbeda-beda. Bisa hidup seorang itu kan berbeda-beda. Cerita cinta seseorang berbeda-beda. Cerita asmara seorang berbeda-beda. Cerita rumah tangga seorang berbeda-beda. Termasuk cerita tentang pengembaraan hidup saya. Yang pada saat itu menurut saya ya, dalam kategori beragacil, kategori nakal. Sehingga saya merenung dan berpikir, ya Tuhan, untung saya diciptakan jadi laki-laki. Kalau jadi perempuan bagaimana jadinya saya. Itulah yang mau saya ungkapkan pada saat itu. Karena saya jadi laki-laki pun pada saat itu rambut saya kan panjang. Apalagi jadi perempuan, ya kan gitu ya. Dan hal-hal lainnya termasuk yang ada dalam lirik lagu. Kemudian kan ada jeda dong, itu puisi dari tahun 2020 dan menjadi lagu pada baru-baru ini. Itu prosesnya gimana sih Om Jen? Ya kan, puisi sering saya bacakan pada saat itu. Nah tahun 2023 masih belum saya jadi bupati loh. Ada seorang seniman, Om ini kita aransemen jadi lagu ya. Kan gitu, ya oke, nggak masalah. Tapi saya nggak mau bayar ya, saya bilang saya gratis. Ya oke. Nah lahirlah sebuah lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat yang saat ini menuai kritik dari berbagai pihak. Setelah Atau sebagian pihak ya. Setelah ada somasi juga dan proses yang lain, apa tindakan ke depannya dari Om Jen? Ya kalau untuk tadi kata-kata yang dianggap bahwa itu kontroversi saya minta maaf. Tapi kalau untuk somasi karena kaitannya ini dengan somasi, saya jadi harus konsultasi dulu dengan warga saya. Ya, sementara itu pemirsa, netizen mulai menyoroti makna dari lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat ciptaan Bupati Purwakarta Saipul Bahri bin Zain. Lirik mana yang diduga menyinggung kaum perempuan?
Beginilah lirik lagu yang ramai diperbincangkan di media sosial. Ada beberapa kata dalam lirik lagu yang diduga melecehkan kaum perempuan. Seperti lirik pembuka yang berisi, "Terima kasih Tuhan sudah menciptakan saya jadi laki-laki. Andai saja saya jadi perempuan, SMP kelas 3 sudah keguguran 7 kali." Dan juga masih banyak lagi kata-kata dalam lirik yang dianggap tidak pantas. Anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratya turut buka suara. Ia mengaku geram dengan lirik yang dianggap tidak pantas. Atalia menganggap sepositif apapun mencoba memahami lagu, namun tidak ditemukan lirik yang menghormati perempuan. Tidak hanya Atalia, pegiat isu perempuan sekaligus Ketua Aliansi BEM Purwakarta, Sela Amelia menyebut candaan seksis bukan persoalan sepele dan merendahkan perempuan. Berduka cita untuk Lagi Purwakarta yang bupatinya merilis lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat. Waktu acara hajat bumi di Linggamukti Purwakarta, Bupati Binzen ini bilang, "Ya, ayo lestarikan bahasa Sunda, karena bahasa Sunda tuh bahasa ibu. Hakengnya kita pertama tuh bahasa Sunda gitu ya." Memang kalau misalkan kita ingat-ingat lagi ke belakang gitu ya, pemimpin-pemimpin kita ini suka banget melekatkan identitas kesundaannya. Tak terkecuali Binzen. Sebenarnya nggak baru sih, dia itu nulis lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat tuh dari Januari. Cuman memang karena nggak tenar, somehow jadi nggak banyak yang tahu aja. Kita bedah ya. Terima kasih Tuhan telah menciptakanku sebagai laki-laki. Sebab kalau aku jadi perempuan, sampai kelas 3, aku udah keguguran 7 kali. Makasih Tuhan sudah menciptakanku sebagai laki-laki. Aku jadi nggak usah beli kutang yang busanya lebih besar dari payudara. Terima kasih Tuhan sudah menciptakanku sebagai laki-laki. Tak usah berkeliling apotek kalau telat datang bulan. Kalau misalkan kita lihat, lagu itu merupakan bentuk syukur seseorang telah diciptakan sebagai laki-laki. Tapi kemudian apakah layak kita menuturkan syukur kepada sesuatu yang adiluhung, kepada sesuatu yang kita agung-agungkan dengan konstruksi lirik yang superior abis, dan kenapa menstruasi, beli utang, reproduksi, kehamilan itu dijadikan olok-olok. Jangan bawa-bawa identitas kesundaan, jangan bawa-bawa budaya kesundaan kalau misalkan kamu cuma ingin mengolok-olok perempuan. Karena sebagai perempuan aku merasa tak aman, sebagai orang Sunda aku merasa dipermalukan. Sidang dakwaan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa digelar pagi tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Sore. Terhadap putusan yang telah kami jatuhkan, baik penuntut umum, advokat, dan terdakwa mempunyai hak yang sama untuk melakukan upaya hukum jika tidak sependapat. Dan untuk putusan, di awal kami sampaikan bahwa putusan ini sudah lengkap dan akan kami serahkan besok sudah bisa terupload untuk bisa diterima masing-masing pihak. Demikian untuk putusan hari ini nyatakan selesai dan ditutup. Usai membacakan amar putusan untuk ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat bergegas meninggalkan ruang sidang. Cara yang belum terlewatkan adalah sebagai penyebab. Nadiem tidak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan terkait vonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar serta uang pengganti 809,5 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi Chromebook. Sontak, penasihat hukum Nadiem Ari Yusuf Amir mengajukan protes. Ada acara yang belum terlewatkan adalah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan sikapnya. Kenapa mesti buru-buru yang mulia? Takut ya?